Cuman loadingnya pemerintah ini yang lama, banyak kekhawatiran, apalagi sekarang banyak penipuan di dunia online. Itu yang bikin pembeli itu cancel. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Botani Flora. Hari ini sedang kegiatan mau kirim Sansevieria seperti biasa ke Asia Tenggara. Kalau kepingin tahu negaranya mana, ikuti konten waktu potong-potong juga, waktu perlakuan mau ekspor juga. Ke negara mana penasaran? Ada di video sebelumnya. Hari ini kita lagi sambil berkegiatan juga, kita kedatangan dari temen sesama petani Sansevieria. Dia sedang berkunjung dan investigasi di sini sambil mewawancarai. Ini wartawan mana, Mas? FIFA.id. Oh, wartawan dari fifa.co.id. Tahu kan? Kalau nggak tahu yo kebacut. Yo, ya Mas. Ini dari mana, Mas? Tadi, Mas? Dari putar-putar, Mas. Terus sini mau tanya-tanya terkait tanaman hias Kota Batu ini kan bisa dikirim ke luar negeri lah. Iya, Potensinya seperti apa? Berarti kesini niatnya memang mau cari artikel. Iya. Wow. Dari tadi pagi nyari artikel ke petani-petani lain gitu ya. Iya, Mas. Sudah sore kesini, guys. Oke. Ya, Bu. Silahkan. Botani Flora ini mengirim tanaman hias jenis apa saja dan ke negara mana saja? Pertama Botani di- Flora itu mengirim tanaman hias. Pada dasarnya semua tanaman yang petani tanam. Dalam artian gini, apa saja. Jadi kita nggak ada kekhususan khusus tanaman Sansevieria atau khusus tanaman agave. Cuman dari Botani sendiri kan bertani Sansevieria, agave, anthurium. Yang sering kami kontenkan itu kan hanya tanaman-tanaman itu aja. Tapi sebagian kapan hari Dubai juga minta bibit buah. Jadi yo ada kok di konten sebelumnya ya guys yang kirim bibit buah, ingat kan? Nah itu. Jadi kemana saja tergantung pembeli. Selama di Kota Batu ini mempunyai tanaman, kan tidak mungkin juga kan. Botani Flora ini kan bukan petani besar, bukan petani konglomerat yang intinya yang serba semuanya ada. Jadi kita kerjasama sama Gapoktan, kelompok tani Sekar Mulyo, sama kelompok tani lain. Intinya sama seluruh petani di Kota Batu kami potensinya. Tapi kalau untuk Sansevieria, karena di Kota Batu ini minim sekali petani Sansevieria, jadi kita baru galang nyebar luas sampai berawal dari Sidoarjo sampai ke Tangerang sampai Jakarta, ini bahkan sampai ke Sulawesi Tenggara ini ada petani. Jadi istilahnya itu mengumpulkan foto-foto dari mereka atau produknya mereka, lalu kami pasarkan di sebuah website ke negara-negara yang potensi untuk membeli. Kebetulan Sansevieria ini di Asia Tenggara seperti Hong Kong, Taiwan, India, Bangladesh, Singapura juga. Permintaan terus ini, Mas. Insya Allah terus, karena doa-doa para petani kan. Karena petani kan kalau kita beli, yo semoga lancar, yo semoga laris, biar balik lagi. Ya doa-doa mereka banyak. Kalau kita kerjasama kan makin banyak doa, makin banyak yang bukakan jalan. Potensi tanaman hias sendiri menurut Mas Andri gimana, Mas? Potensi ke depan terutama untuk ekspor. Yo, selama tanaman kita itu layak untuk diekspor atau tidak ada larangan di negara tujuan, potensinya sangat bagus sekali. Pemerintah ini kan hanya memfokuskan hortikultura, itu kan hanya ke sayur, tanaman pangan gitu kan ya. Kayaknya tanaman hias ini kurang disentuh sama pemerintah karena hortikultura mereka anggap itu sayur mayur dan tanaman pangan. Padahal ini termasuk hortikultura atau florikultura yang di bawahnya hortikultura. Tanaman hias ini juga termasuk dari bagiannya. Dan itu sangat potensi. Memang sih bukan kebutuhan pokok gitu kan. Tapi kalau kalian punya tanaman hias, nagihi. Nagihi itu apa sih? Kecanduan jadinya kan. Ketika kita punya Sansevieria seperti Gold Futura ini, oh kok bagus, perkembangannya bagus. Ini jenisnya Trivas, akhirnya kepingin punya Wendy's, kepingin punya Green Mall. Sama aja, agave jenisnya banyak. Seperti tanaman buah, oh ternyata kalau produknya bagus kan bisa berbuah, jadi dia kepingin buah lain. Ya seperti itulah. Untuk kendala apa sih, Mas, yang dialami untuk ekspor ke luar negeri? Sebenarnya kalau dari sistem tidak ada kendala. Pemerintah sudah memfasilitasi semua.
Cuman loadingnya pemerintah ini yang lama. Jadi ada istilahnya namanya itu Kementan. Nah, Kementan itu surat izin Kementan, Sipmentan ya, surat izin pengeluaran Kementerian Pertanian. Itu harus kita kantongi dulu untuk bisa ngurus fitosanitari. Kalau fitosanitari di karantina mudah, sehari bisa selesai. Tapi Sipmentannya ini bisa 2 minggu lebih. Itu yang bikin pembeli itu cancel. Kadang kan mereka kan namanya jual online itu kan bayar duluan kan ya, bayar duluan terus tanamannya nggak dikirim-kirim sampai seminggu lebih, mereka curiga dan mereka cancel. Bahkan mereka bilang kita tidak profesional, kita nggak kirim-kirim gitu kan. Jadi mereka banyak kekhawatiran, apalagi sekarang banyak penipuan di dunia online. Jadi mereka itu lebih takut gitu loh, ketika dia deal sekarang dalam 1 minggu tidak ada pengiriman meskipun kita update ini tanamannya. Jadi intinya loadingnya Sipmentan, loadingnya Kementan itu yang lama. Ya, semoga didengar Pak Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian. Semoga dengan Presiden baru 2024 Kementan cepat ya, satset wat ya. Mas, untuk omset kira-kira Omset per bulan sampai berapa Mas? Ya kalau wira swasta itu kan nggak bisa ya, nggak bisa dibilang omset berapa per hari, berapa per bulan. Ya kalau ada yang beli ya alhamdulillah. Ya seperti contohnya ini Gold Wendy's ini laku cuman 100.000 gitu kan. Jadi ini hari ini kita kirim ada 90 Golden Wendy's. Jadi ya hari ini untuk Golden Wendy's aja sudah 9 juta ya. Ya gitu, itu omset. Belum yang begini-begini harganya varian. Ada yang 200.000, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta. Kayak ini masih harganya masih 5 jutaan. Florida Variegata ini masih laku 5 juta. Nah, ya kalau besok kan belum tentu juga pembeli begini. Jadi kalau ngomongin omset ya susah juga Mas jawabnya. Kalau Mas, tanaman ini bisa dikirim ke luar negeri itu harus seperti apa sih Mas kondisinya? Kualitas pertama kualitas dan ketersediaan gitu kan. Kadang kita ini kan pedagang kan, Botani Flora ini kan petani dan pedagang. Jadi kita memasarkan barang yang sudah siap. Dalam artian contoh di Sansevieria sendiri ya, kalau kirim ke luar negeri itu kan ada aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh negara tujuan. Nah, jadi tidak boleh ada hama, tidak boleh ada bakteri, tidak boleh ada virus. Jadi tanamannya harus benar-benar mulus, benar-benar tidak menyebarkan penyakit di negara tujuan. Itu. Jadi kualitas. Jadi kalau jenisnya apa relatif. Kadang di Jepang kita booming Titanota, tapi tidak booming Sanse. Di Amerika booming Anthurium, di Kanada booming Philodendron. Jadi kan macam-macam. Jadi kalau dibilang harus pilih tanaman apa dan harus bagaimana, ya sebaiknya semua tanaman yang Botani Flora lakukan ini semua tanaman, dan yang terpenting adalah kualitas dan ketersediaan. Mas, untuk meminimalisir virus dan lain-lain, untuk keluarnya kenapa Mas kok ini tadi akarnya dipotong? Ya, begini, kalau meminimalisir hama itu perawatan sehari-hari. Di Kota Batu ini kan seperti petani mawar, petani seledri, petani bunga potong, itu kan bagus sekali ya penjagaan penyakitnya itu loh. Jadi kita belajar dari mereka. Sehari-hari kita memang sudah terbiasa menyemprot seperti fungisida, insektisida, nematisida, bakterisida, itu kita selalu lakukan secara rutin agar tanaman itu sehat. Kalau akar ini dipotong dan dibersihkan, ini dipotong sementara Mas, nanti ini itu harus dihabiskan akarnya. Ya, di konten-konten sebelumnya sudah pernah dijelasin. Ini kirimannya tergantung negara tujuan, tergantung impor permit negara tujuan. Jadi kalau kirim ke Jepang ada akar nggak apa-apa, tapi kalau kirim ke Taiwan nggak boleh ada akar. Itu tergantung aturan negara tujuan. Jadi tidak harus. Jadi kalau kita kirim ke Amerika Sansevieria ada akarnya utuh begini nggak masalah. Yang terpenting tidak ada media tanah. Jadi media tanam kalau memang kita mengharuskan pakai media tanam seperti bonsai, kalau dilepas media tanam kan mati tuh. Nah itu yang boleh itu adalah kokopit, pasir malang atau lava rock, sama sphagnum. Hanya itu yang boleh. Jadi kalau kita kirim ke Anthurium gitu kita pakai sphagnum. Jadi intinya nggak boleh ada tanah, aturan dunia sih. Botani Flora ini sendiri berdiri kapan Mas? Kalau CV-nya itu 2021. Ya, kalau CV-nya 2021. Kalau saya pribadi
bergeraknya dari 2012 mungkin sudah mulai mengenal tanaman. Karena saya perantauan datang di Kota Batu, ternyata lingkungan daerah sini semua petani tanaman hias. Mungkin Mas Gale yang asli orang Batu sudah tahu, saya teracuni dan akhirnya terjun full ke tanaman hias. Dulu sempat kerja di mana, Pak? Dulu saya pindah ke Batu itu saya kerja di Hotel Bintang 4 di sini. Saya 10 tahun di sana. Selama 10 tahun itu saya belajar sama orang kampung. Terus saya dipecat di hotelnya. Saya di PHK di hotelnya karena waktu itu ada pengurangan pegawai dan akhirnya saya terjun dan alhamdulillah ternyata jalannya lebih gurih. Termasuk orang di belakang situ itu mantan dipecat juga di hotelnya. Nah, sekarang dia bertani sansevieria, guys. Cukup dengan sansevieria gitu. Bahkan sudah punya karyawan 10 dari orang-orang hotel yang dikeluarkan juga. Mas, nanti kalau kurang kita cuman gitu aja. Nyala. Oke, fifa.co.id, nanti artikelnya kalau terbit kabari Mas ya. Nanti saya tampilkan di linknya. Terima kasih Mas Gale. Oke, sama-sama Mas Andri. Jangan lupa panenannya. Oke. Dia kalau panen nawarin ke kita juga, nawarin ke petani lain. Cuman biasanya katanya kalau ke botani jauh, jadi dia pilih orang-orang yang dekat. Oke. Ya wes, sampai di situ dulu kontennya guys. Terima kasih telah menonton video ini dan terima kasih buat wartawan dari fifa.co.id, Mas Gale. Salam sehat selalu, salam budidaya dan I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go. I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired.